5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat belajar anak-anakku. Kita berjumpa kembali di video pembelajaran matematika yang pertama. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang bilangan. Nah, bilangan itu sendiri kita harus mengenal bilangan bulat. Bilangan bulat itu seperti apa? Nah, ini kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, untuk slide yang pertama, mengenal bilangan bulat positif dan negatif. Silahkan diperhatikan ya. Nah, bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 disebut bilangan apa? Apa ya? Nah, yang kedua, bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 disebut dengan bilangan apa? Apa ya ini ya? Oke, biar kita tahu itu bilangan apa, kita cek di bawahnya. Nah, di sini ada garis bilangan. Di mana garis bilangan itu ada tanda anak panah yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri, di mana ini menunjukkan dan seterusnya. Nah, 0 ini yaitu bilangan itu sendiri, bilangan yang berdiri sendiri atau bilangan 0. Nah, dari 1, 2, 3 sampai 6 dan seterusnya itu merupakan bilangan bulat positif. Oke. Nah, dari negatif 1 ke kiri sampai negatif 6 dan seterusnya itu merupakan bilangan bulat negatif. Nah, di sini untuk pertanyaan yang kedua, jika bilangan dimulai dari 0 ke kanan, berarti dia merupakan bilangan cacah. Berarti di sini saya hanya mengulang materi kelas 6 ya, sehingga setidaknya kalian pasti sudah paham tentang bilangan bulat itu sendiri. Di sini kita hanya mengulang saja. Nah, untuk slide berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimanakah jika menunjukkan kedalaman laut 90 meter di bawah permukaan laut ataupun suhu 15 derajat di bawah 0. Di sini bisa terlihat sekali ada kapal, ada laut, permukaan laut. Di bawah itu berarti di bawahnya kapal. Kita lihat. Nah, 90 meter di bawah permukaan laut berarti kalau di bawah itu merupakan negatif 90. Sekarang suhu 15 derajat di bawah 0, berarti 15 derajat di bawah 0 berarti kalau ada kata di bawah itu negatif 15 derajat. Nah, jadi ternyata diperlukan bilangan bulat negatif untuk menyatakan kedalaman laut negatif 90 meter di bawah permukaan laut dan ataupun suhu negatif 15 derajat Celcius di bawah 0. Jadi kita butuh tanda negatif apabila ada kata di bawah. Oke, paham? Di sini saya hanya mengulang, jadi setidaknya kalian sudah paham ya. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Oke, bilangan bulat dapat digambarkan pada garis bilangan. Tadi di awal sudah saya jelaskan garis bilangan itu seperti apa. Nah, di sini biar lebih paham lagi. Ada garis bilangan 0 itu merupakan batas nih, atau bilangan 0.
dari 1 ke kanan, dia merupakan bilangan bulat positif. Dari negatif 1 ke kiri, dia merupakan bilangan bulat negatif. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya kita akan membahas tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, sekarang cek di sini. Silakan kalian perhatikan di slide-nya ya. 0 merupakan bilangan 0, 1 ke kanan bilangan bulat positif, negatif 1 ke kiri merupakan bilangan bulat negatif. Nah, di bawahnya ada anak panah. Anak panah warna merah ke kanan, semakin ke kanan bilangan semakin besar. Anak panah yang kuning ke kiri, semakin ke kiri bilangannya semakin kecil. Jadi cara membandingkan ataupun mengurutkan bilangan bulat, jika bilangannya itu ke kanan atau berada di sisi kanan, berarti dia merupakan bilangan yang besar. Jika bilangan itu merupakan bilangan yang berada di sebelah kiri dari bilangan yang ditanyakan, berarti merupakan bilangannya semakin kecil. Mengerti? Nah, jadi bilangan bulat yang letaknya di sebelah kiri pada garis bilangan selalu lebih kecil dari bilangan di sebelah kanannya. Oke, paham? Bisa dimengerti nggih? Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, untuk slide berikutnya kita akan membahas tentang penjumlahan bilangan. Nah, dari penjumlahan bilangan itu sendiri, penjumlahan bilangan bulat dengan tanda yang sama. Perhatikan di sini. Hitunglah 3 ditambah 2 jika menggunakan garis bilangan. 3, kita mulai dari 0, ada garis anak panah merah ke kanan, 1, 2, 3, dia berada di 3. Nah, setelah itu ditambah 2. Kalau tambah berarti dia geser ke kanan 2 langkah. 1, 2. Dia berhenti di angka 5. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Oke, paham? Oke, kita lihat garis bilangan yang kedua. Nah, ada tanda negatif. Kalau tanda negatif berarti dia berjalan ke sebelah kiri. Negatif 4, kita mulai dari 0, selalu dari 0 menggunakan garis bilangan ya. 4, 1, 2, 3, 4. Jadi di sini negatif 4. Oke, karena negatif jalannya ke kiri. Karena angkanya 4 berarti kita jalan 4 langkah. Nah, ditambah negatif 2, dia jalannya ke kiri lagi, ditambah 2 langkah. 1, 2, dia berhenti di angka negatif 6. Nah, jadi negatif 4 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 6. Paham? Bisa dimengerti? Oke, boleh. Silakan kalian cermati sebentar. Oke, sudah cukup ya. Kita lihat slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya, nah, penjumlahan bilangan bulat dengan tanda yang berbeda. Kita lihat di sini ada garis bilangan juga dengan tanda yang berbeda. Yang pertama di sini, hitunglah 5 ditambah negatif 2, 5. Jadi dia dari angka 0 bergeser 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5 di angka 5. Lalu ada operasi ditambah negatif 2. Dari 5, karena negatif dia berjalan ke kiri. Berapa langkah? 2 langkah, 1, 2. Nah, anak panah
itu berhenti di angka 3, sehingga 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Oke, paham? Kita lihat untuk garis bilangan yang kedua. Nah, hitunglah negatif 4 ditambah 3. Negatif 4 berarti dia sudah berada di sebelah kiri, dimulai dari angka 0. Berjalan 4 langkah ke kiri, 1, 2, 3, 4. Berarti dia terletak di negatif 4. Setelah itu operasinya apa? Ditambah dengan 3. Ditambah 3 langkah karena di sini tidak ada negatif, sehingga dia berjalan ke kanan. Dari angka negatif 4 berjalan ke kanan 3 langkah, 1, 2, 3. Nah, langkah terakhir atau anak panah yang biru, dia berhenti di angka negatif 1. Jadi negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Oke, paham? Bisa dimengerti? Oke, silakan kalian cermati sebentar. Oke, sudah cukup nih. Kita lihat slide selanjutnya. Oke, penjumlahan bilangan bulat tanpa dengan garis bilangan. Tadi kita tidak perlu menggunakan garis bilangan. Yang pertama, 56 ditambah negatif 14. Ini gimana ya? Penyelesaiannya di sini, cek 56 positif atau ditambah dengan negatif 14. Positif dengan negatif atau ketemu negatif menang apa? Menang negatif, sehingga 56 dikurangi 14 sama dengan 42. Oke. Nah, yang kedua, negatif 200 ditambah 110 sama dengan, untuk penyelesaian, nah, negatif 200 ditambah 110 itu sama halnya kalian punya utang, negatifnya jadi utang, kalian punya utang 200 lalu dibayar 110. Utangnya 200 nih, kalian baru bisa membayar 110, berarti utang kalian kurang berapa? Utang kalian kurang 90. Nah, sehingga bisa kita balik ke arah yang positif. 110 ya, yang negatif 200 nih. 110 dikurangi 200 sama dengan negatif 90. Oke, utang itu negatif, dibayar itu positif atau ditambah. Nah, berarti masih utang sama dengan negatif, hasilnya negatif 90. Oke, bisa dipahami? Silakan dicermati sejenak. Oke, cukup ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, sudah cukup untuk materi kita kali ini. Ternyata ini sudah slide terakhir ya tadi itu ya. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang mengenal bilangan bulat dan penjumlahan bilangan. Nah, semoga materi yang sudah saya sampaikan ini menjadi patokan buat kalian belajar dan bermanfaat buat kalian, membantu kalian ketika belajar daring di rumah. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.